Abaos. Di dalam kitab Abah sudah masuk ini di bulan Dzulqa'dah atau Ramadan yang ketiga. Huruf dal awal pangersa Abah memberikan makna yaitu ad-dauq. Wad-dauqu 'indahu wa nuru ma'rifatillahi 'azza wa jalla yaqdhi fuhul haqqu bitajallihi fi qulubi awliyaihi. Pangersa Abah dengan tegas, dengan luar biasa penjelasan beliau dalam kitab yang indah ini, Fadhailus Syuhur. Dzauq dalam bulan Dzulqa'dah, huruf yang pertama dalnya Abah memberikan makna dengan dzauq, yaitu artinya rasa. Menurut ahli tasawuf, yang dimaksud dengan dzauq adalah cahaya ma'rifatullah, Allah Azza wa Jalla, yang Allah masukkan ke dalam hati para kekasihnya dengan melalui tajalli. Yang mana ketika cahaya itu masuk ke dalam kolbunya, maka mereka akan bisa membedakan apa yang hak dan yang batil. Dan Abah meneruskan, apabila hati telah hidup dengan cahaya tauhid dan ma'rifatullah, maka apa yang membuat sengsara, yakni lalai, akan membuat hatinya tersiksa. Dan apa yang membuatnya bahagia, yakni dengan dzikir kepada Allah, itulah yang membuatnya bahagia. Dan cahaya tauhid dan ma'rifat tersebut tidak akan bisa masuk begitu saja, kecuali dengan ditanamkan dengan keduanya di dalam hati, dan hati menjadi hidup dengan benih tersebut, dengan kehidupan abadi yang bersifat ukhrawi. Wala yujadu hadzal bidru kamil illa min ahlihi. Dan benih sempurna ini tidak akan ditemukan kecuali dari ahlinya, ahli talqin, yaitu guru mursyid. Ikhwan akhwat rahimakumullah, dzauq ini bukan sesuatu barang atau sesuatu perkataan atau sebutan saja. Yang namanya rasa itu tidak bisa diceritakan. Ya, hanya diceritakan saja. Kalau orang menceritakan rasa pedas kalau pada makanan, sedangkan yang mendengar belum pernah merasakan apa itu pedas gitu kan. Maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa mentransfer rasa pedas itu kepada orang yang kita ceritakan dan belum pernah merasakan yang namanya rasa pedas. Begitupun manis, asin, dan sebagainya. Kalau tentang rasa yang ada di lisan kita. Namun yang dimaksud lebih dalam dari itu, diantaranya bagaimana seseorang di dalam hidupnya selalu merasakan kehadiran Allah. Hudurul qalbi ma'allah. Hadirnya hati bersama Allah. Dan itu semua bisa dicapai kalau seseorang ini telah diberi rasa oleh manusia di zaman ini yang telah mempunyai rasa itu. Dan kita diberikan rasa tersebut dan diizinkan untuk mencicipinya. Kenikmatan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abah pernah mengatakan begini, yang menyenangkan hati zikir, kata Abah. Yang menyusahkan hati ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal meneruskan, cuman segitu kata Abah gitu. Masya Allah. Itu ketika kami sahabat, Abah pernah mengatakan seperti itu. Simpel terdengarnya ibu bapak yang dirahmati Allah. Tapi mohon maaf, berapa banyak orang yang mencari bahagia tidak dengan jalan zikir. Banyak yang membeli bahagia dengan harta. Banyak yang membeli bahagia dengan jabatan. Banyak yang membeli bahagia, dengan ilmunya yang dititipi. Banyak sesuatu orang ingin membeli bahagia, tapi dengan sesuatu yang tidak kekal. Dengan barang-barang mewah contohnya. Dengan rumah, dengan mobil, dengan jabatan, dengan dia pergi keluar kota atau ke luar negeri, itu kan mencari bahagia. Sedangkan hakikat kebahagiaan adanya di dalam diri kita. Yakni di mana seorang murid atau seorang manusia yang hidup di dunia, ketika kalbunya ingat kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Abah mengatakan, cuman segitu yang membuat bahagia. Dzikir yang membuat susah, ghaflah, lupa kepada Allah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, cahaya tauhid dan ma'rifat yang ditalqinkan
melalui lisan seorang syekh mursyid kamil mukamil di zaman ini, itulah alat bahagia. Sebab ketika manusia atau kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari? Kalau ada sabda Abah yang membuat kita malu, saya malu tuh. Abah suka pernah ngomong begini, sabda yang mulia ditulis sama Al-Amin. Jangan hanya mau dunia dan akhirat, mesti mau bersama dengan yang punya dunia dan akhirat. Masya Allah. Dulu, dulu atau mungkin sekarang sebagian, kita kalau ketika doa mesti mentoknya pengen masuk surga. Di dunia pengennya mungkin harta, jabatan. Intinya mentok tentang hal-hal seperti itu. Kadang lupa kita lupa kepada sesuatu, hal itu semua ternyata ada yang menciptakan, yaitu Allah. Ternyata orang-orang ahli ma'rifat, ahli tasawuf, ahli thariqah, seorang wali mursyid yang mencapai maqam ma'arif billah, seorang kekasih Allah, apalagi sultan aulia, seorang guru tersebut mengajak bukan hanya masuk ke dalam surga, mengajak bukan hanya kepada kesenangan dunia atau akhirat, tapi mengajak kepada sang pemiliknya. Masya Allah. Ada satu mungkin ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika berdoa ini diantaranya membahas tentang rasa ini yang mungkin tidak saya dapati sebelum ketemu Abah. Dulu ketika kita doa setelah sholat khususnya, maaf, berapa banyak kita mengumpulkan, bahkan ada sebagian yang menghafal doa, yang menulis doa, saking banyaknya akehnya permintaan, kalau bahasa orang Purwokerto akeh banyak. Contohnya ketika di akhir mesti ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi maaf lahir batin, ketika mungkin bermakmum kepada Abah atau pada romo kiai yang hadir, para wakil talqin yang hidup dari zaman Abah Anom, kemursyidaan Abah Anom dan saran kepada Pangresa Abah Aus, bahkan saya, apalagi beliau, saya saja yang kurang lebih 5 tahun ini, di awal talqin kurang lebih 5 tahun ini, menjalani dzikir ini, ikut dengan Pangresa Abah, itu belum pernah dengar Pangresa Abah membaca doa atau mengajarkan murid atau maklumat doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ketika di dalam sholat atau di luar sholat, maksudnya ketika berdoa. Tidak diajarkan dan belum diajarkan memperbanyak doa itu. Sedangkan sebelum ini kan kita doa itu mentok tuh disapu jagat, di akhir doa kalimat mesti banyak orang pada umumnya membaca itu. Kenapa? Karena Abah kan pernah mengatakan doa itu minta, bukan nggak boleh ya. Ketika doa itu memang kita menjalankan perintah Allah. Kata Allah Ta'ala, berdoalah. Udu'uni astajib lakun. Berdoalah kepadaku, akan aku berikan. Kata Abah, yang berdoa baru, yang minta baru doa, yang ingin mengabulkan baru mau mengabulkan. Tapi kalau kita berzikir, maka kita bukan hanya meminta, tapi sedang dibersamakan dengan yang maha menciptakan, yang maha memberikan, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita sudah jarang atau saya jarang membaca doa itu lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah tersebut sampai akhir, sebab ketika saya berpikir ternyata seorang guru mursyid telah membersamakan kita dengan Allah melalui talqin zikir di awal, maka Rabbana atina fid dunya hasanah yang dulu kita minta ternyata sudah diberikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah saya pengen kebaikan dunia, saya pengen baik. La ilaha illallah minal hasanat. La ilaha illallah adalah sesuatu yang terbaik dari segala kebaikan. Sudah diberikan oleh Syekh Mursyid. Wa fil akhirati hasanah. Pengen akhirat kita juga baik. Dengan la ilaha illallah mesti dijamin akhirat kita baik. Wa qina adzabannar. Kita minta dijauhkan dari api neraka, baik dunia dan akhirat. Apa neraka dunia? Neraka dunia ketika tidak mampu kita untuk menerima ketentuan Allah. Neraka dunia ketika kita menginginkan milik orang lain. Itu namanya memperkosa Allah kalau bahasa Abah. Menginginkan milik orang lain, apapun itu adalah seperti neraka dunia. Karena dia tidak bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan yang ada dalam dirinya dan keluarganya dan sekitarnya. Ketika saya
Dulu bahkan ada wirid baca doa ini banyak luar biasa. Sekarang tidak setelah ketemu Abah. Cukup la ilaha illallah. Karena di dalam la ilaha illallah sudah menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam la ilaha illallah yang terbaik dari segala kebaikan adalah la ilaha illallah. Namun ini tidak bisa sekedar la ilaha illallah yang di lisan. Nah, makanya Bapak mengatakan wala yujadu hadzal badril kamil illa min ahlihi. Benih sempurna ini tidak akan ditemukan kecuali dari ahlinya, yaitu guru mursyid. Maka ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Setelah manusia yang sudah ditalkin, kita semua ditalkin dan Allah memberikan cahaya ma'rifatullah di dalam kalbu kita berupa dzauq, rasa di dalam ibadah mengingatnya, kita telah memiliki semuanya. Karena kita telah dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di dalam kehidupan keseharian, dalam sholat aja intinya ingat Allah, wa qimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka banyak orang yang sholat tidak tenang. Banyak orang yang sholat tidak merasa senang, bahagia, atau nikmat dalam ibadah. Sebab apa? Sebab ini kuncinya. Dzauq, rasa tersebut belum dia dapat. Sebagaimana tadi, sholat khusyuk, testimoninya mana kan gitu. Kalau menceritakan tentang khusyuk, bagaimana? Apa testimoninya? Kalau dulu Abah, kalau sebelum ketemu Abah sampai mengatakan, khusyuk itu bukan tidak melihat, khusyuk itu bukan tidak mendengar, khusyuk itu semua terlihat, semua terdengar, tapi hati tidak terganggu oleh apa yang dilihat, oleh apa yang didengar. Sesimpel itu ternyata ibu bapak yang dirahmati Allah. Dan khusyuk itu adalah dzikir khafi yang telah ditanamkan ke dalam kolbu kita semua. Sampai Abah pernah mengatakan, jangankan khusyuk di dalam sholat yang cuma 5 menit, tapi di luar sholat blank, kata Abah. Khusyuk, bagaimana mencari khusyuk di dalam sholat yang cuma 5 menit, sedangkan di luar sholat yang sekian puluh jam itu, ibu bapak, kita blank, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar khusyuk itu di luar sholat, kata para sahabat. Alatnya sudah diberi, talqin dzikir. Karena diberikan oleh ahlinya yang telah memberi, yang dihidupkan hatinya oleh Syekh Mursyid sebelumnya. Pangersa Aba Aus diberikan rasa tersebut oleh Pangersa Aba Anom. Pangersa Aba Anom memberikan rasa tersebut oleh Pangersa Aba Sepuh. Terus tersambung oleh sampai baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa tersebut diberikan dari hati melalui lisan terpilihnya masuk ke dalam kolbu seorang para murid. Nah, sehingga ketika rasa khusyuk, rasa hudur bersama Allah telah ada dalam dirinya, maka jangankan di dalam sholat, di luar sholat murid-murid Abah bisa merasakan dzauq, rasa bahagia dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang juga di dalam thariqah ini kita menggali atau sedang belajar rasa yang namanya agar tidak kecewa. Nah, itu kan tentang rasa juga. Gimana cara tidak kecewa dalam hidup? Ketika hidup kita sudah sadar semua yang datang kepada kita mesti atas izin Allah. Kalau kita sudah mempunyai rasa sadar itu, semua yang datang atas kehendak Allah, baik atau tidaknya, manis atau pahitnya, asamnya, atau ya seluruh rasa yang ada dalam kehidupan kita yang kita rasakan, kalau kita sudah bisa merasakan itu semua datangnya dari Allah atas izinnya, maka tadi tetap bahagia walaupun yang datang mungkin tidak manis. Sebab apa? Sebab kolbunya setelah ada tajalli, kolbunya telah diikat dengan asma Allah yang mulia, sehingga sesuatu yang menyerang di kehidupannya mungkin secara dohir tidak baik atau pahit gitu kan, tapi kolbunya bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan oleh siapapun. Sebab datangnya sesuatu itu dia telah tahu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya simple ketika dulu mungkin awal kita menikah, suami dengan istri, istri atau dengan suaminya, awal-awal pernikahan atau insya Allah sampai hari ini, ketika mungkin istri lagi masak, rasanya keasinan gitu kan. Tapi suami nyobain di hadapan istri.
Walaupun asin nih, rasa asin di mulut, tapi dia bisa tetap tersenyum. Asin amat ini gitu kan, tapi dia masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena tidak ingin mengecewakan kekasihnya, yaitu istrinya yang yang telah bikin makanan untuk sang suami. Begitupun dalam hidup. Kenapa? Para kekasih Allah sampai dikatakan ketika musibah datang yang hadir dalam lisannya apa? Alhamdulillah. Tuh, Sabah, Masya Allah, ikhwan akhwat kita lihat. Ingat nggak ketika dulu, ketika pemilihan Pak Prabowo itu, kata Abah, nanti kalau Pak Anies ya, Pak Anies menang gitu kan, kita bukan disuruh Alhamdulillah, disuruhnya Innalillahi, tapi kalau kalah disuruhnya Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, sujud syukur. Di sini menunjukkan seorang kekasih Allah, apapun yang datang dari kekasihnya, mesti itu baik. Masya Allah. Kayak tadi, nggak mungkin seorang suami, apalagi yang baru nikah, istrinya masak keasinan langsung dimarahin, diprotes, enggak. Mesti dia senyum dulu. Ya Allah, padahal lagi keasinan nih mulutnya. Begitupun seorang hamba yang kolbunya telah disambungkan kepada pemilik kebahagiaan, ketika mungkin dalam hidupnya sepahit apapun yang ia rasakan, tapi kolbunya, lisannya tidak bisa mengucapkan keburukan dan mencaci itu semua. Sebab datangnya dari Allah Sang Maha Kekasih yang dicintai olehnya. Inilah sahabat. Berapa banyak ujian yang beliau hadapi. Di zaman Abu Anom dicaci, difitnah, ditinggalkan jamaahnya. Maaf, dibilang sesat, dibilang aliran ini, itu, dan sebagainya. Lihat, apakah pernah ada cacian dari lisan Abah? Apa ada kekutukan dari lisan Abah yang keluar dari lisannya, dari tingkahnya? Tidak ada. Wallah, tidak akan pernah ada. Sebab beliau telah bersama Allah dan merasakan kenikmatan kebersamaan dengannya. Maka yang dilihat oleh para kita murid mungkin cacian, mungkin makian, tapi yang dirasakan oleh Abah kenikmatan di dalam kolbu karena telah dibersamakan olehnya. Itulah Guru Agung Syekh Mursyid Pangab Sabaus yang telah memberikan rasa tersebut kepada kita sebagai murid-muridnya. Maka tugas kita adalah terus menaikkan tingkat rasa kebahagiaan dalam hidup. Tidak ada cara lain melainkan dengan memperbanyak la ilaha illallah. Sehingga rasa kebahagiaan yang Allah berikan kepada para kekasih Allah, khususnya kepada pangarsa Abah, insya Allah bisa dirasakan oleh kita sebagai murid-murid yang masih hidup di alam dunia ini, dan insya Allah sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus merasakan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.